pernah di SKP toh. Nah, SKP yang dulu itu berapa nilainya? Dan yang masuk di sini adalah atas pokoknya saja. Dulu kan SKP pasti ada pokok pajak plus denda kan? Nah, dendanya itu diabaikan, tidak bisa. Pokok pajak yang dia bayar itu berapa? Karena ini kan kita masih menghitung pokok pajak kan di atas. Belum termasuk denda, dendanya masih di bawah kan nanti. Ini masih bagian dari pokok dengan pokok kan? Jadi, ketika dulu pernah di SKP, SKPKB, kemudian sekarang diperiksa ulang, hasil pemeriksaan ulangnya misalkan muncul tadi kurang bayarnya 2.235 juta, kemudian dikurangi kredit pajak yang dulu pada saat pemeriksaan awal berapa yang telah dibayar dia, ini misalnya 280 juta sama 200 juta misalkan, kita masukkan, kemudian berapa SKP yang sudah dibayar dia dulu, tapi hanya pokoknya saja. Itu masuk ke situ. Nah, bagaimana kalau belum bayar, Pak? Ya, kalau saya sih berpikir harusnya nggak bisa ya. Tapi gini, kembali lagi, SKP yang dulu itu sebenarnya wajib dibayar juga kan? Kalau dia tidak melakukan sengketa pajak, benar nggak? Jadi, kalau meskipun belum terbayar, Pak, apakah semuanya full? Saya berpikir harusnya full semuanya. Karena yang dulu pun kalau dia setuju, itu kan tetap harus dibayar dia. Sehingga pokok kurang bayar di sini adalah yang SKP dulu itu berapa pokoknya. Even belum terbayar. Tapi pokoknya. Itu yang terkait dengan nomor D1 ya. Kalau atas SKP KBT, Pak, ya berarti sudah dulu pernah diperiksa sekali, kemudian diperiksa ulang, muncul SKP KBT, kemudian SKP KBT yang pertama tadi ternyata masih ada data lagi, diperiksa ulang lagi. Jadi kalau untuk SKP KBT yang di D2 itu adalah pemeriksaannya yang ketiga. Ya, itu dia. SKPLB, Pak, ya benar sama seperti yang D1, cuma yang D1 itu produk hukumnya dulu yang pertama itu SKPKB, kalau yang sekarang yang ini SKPLB produk hukumnya. Ya. Loh, kok SKPLB bisa di situ diperhitungkan? Lah, diperhitungannya bagaimana? Jadi kalau dulu itu minus, sekarang positif, jadi nambah dong. Kan harusnya itu positif dikurang positif. Kalau yang D1, hasilnya mengurangin kan? Nah, kalau dia ini poin D3, positif kurang negatif. Jadi hasilnya menambah. Jadi dahulu di SKPLB, setelah diperiksa sekarang, diperiksa ulang, ternyata bukan LB, harusnya jadi KB. Sehingga LB yang dulu itu tidak berhak dia nikmati. Maka menambah. Gitu ya teman-teman ya, menambah. Jadi dia disuruh pulangin lagi tuh LB-nya. Singkatnya kan gitu. Karena rumusnya positif kurang minus. Jadi hasilnya nambah. SKP PKP, pendahuluan, itu sama seperti LB juga sih. Pendahuluan itu biasanya terkait sama lebih bayar. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, turun ke bawah lagi, Mas. Dendanya di situ semua ya. Denda pasal 7, termasuk 25. Uraiannya, nanti. Ya, denda-denda itu semua di situ ya tadi. Oke, lanjut. Objek pajak. Nah, ini semua uraian hasil pemeriksaan ini teman-teman copy paste dari KKP ya. Jadi kalau di KKP teman-teman sudah kuat ya. Memang menarik kalau pada saat pemeriksaan itu memang dari KKP ke LHP ya semuanya. Jadi membuat LHP itu semuanya itu tinggal copy paste ya. Ya. Copy paste. Jadi dasar koreksinya karena formatnya hampir sama. Itu saja sih. Oke, lanjut ke bawahnya lagi. Ini tinggal copy paste saja ya dari KKP ya. Termasuk pengujiannya teman-teman ya. Pengujiannya itu kalau di situ ada hasil pengujiannya apa ya? Jadi hasil penguji coba lihat ke atas nih Mas. Pengujian tadi ada. Lanjut lagi ke atas, coba ke atas sedikit. Tadi saya lihat ada hasil pengujian tadi. Ke atas lagi.
Tadi ada pengujian saya lihat tadi ya. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Ya udah sih. Nah, cuma nanti kalau ini kan pengujian langsung, nanti apakah ekualisasi atau bukan ya. Jadi kalau nanti pengujian langsung itu paling KKP, kalau saya bahasanya KKP sub KKP ya, tapi kalau nanti dibahasnya KKP pendukung. KKP pendukung itu berarti yang saya maksud sub. Jadi kalau Anda membuat KKP-nya itu B1, Anda buatkan KKP pendukungnya itu kalau untuk menguji itu B11, kan gitu ya. Ada yang mengatakan sub, ada yang mengatakan pendukung. Nah, 21 sama kemarin kan, nah ini seharusnya kalau kita asumsikan kemarin itu ada, wajib pajak itu kosong, ya kan? Tapi kalau Anda menyatakan di dalam asumsinya itu ada, ya silakan saja ya. Koreksinya bukan negatif ya Mas. Kalau misalkan koreksinya bukan negatif. Kalau menurut pemeriksa itu lebih besar dibandingin wajib pajak, harusnya positif. Jadi salah rumus saja itu. Kebalik aja sih. Menurut pemeriksaan dikurangi dengan wajib pajak. Sehingga harusnya positif. Oke. Ke bawahnya, nanti kenapa itu tidak ada terutangnya, nah dijelaskan pada saat uraian pemeriksaannya ya, di bawah ya. Kan kemarin kita asumsikan tidak ada objek pajak tapi tidak terutang karena di bawah PTKP objeknya ada. Nah ini hasil ini pengujian ya kan, ekualisasinya ya. Nah ini kalau seandainya Pak, ini kan pengujian singkatnya nih ya. Kalau ternyata saya melakukan pengujian itu ada 2 gitu, seandainya ya, maka kan pasti nilainya ada beda tuh hasil pengujian 1 dan kedua, dan biasanya pemeriksa akan memakai nilai yang tertinggi kan begitu ya, tertinggi untuk pajaknya ya. Nah, ketika nanti memakai nilai tertinggi itu nanti di penjelasan disampaikan. Berdasarkan 2 hasil pengujian tersebut, maka diperolehlah objek pajak berdasarkan pengujian ini senilai sekian dan berdasarkan pengujian yang kedua nilai sekian. Berdasarkan 2 pengujian itu, pemeriksa menggunakan nilai yang tertinggi atas pengujian tersebut. Nah, atas pengujian yang mana nilai tertinggi itu yang digunakan untuk dijadikan koreksi. Ya, itu di penjelasannya. Oke, lanjut. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Ke bawah. Ke bawah bersama semua sih itu. Nah, sorry. Sorry. Tadi di atas sedikit, Mas. Nah, ini. Setiap, sini aja nih. Ini, sorry. Nah, ini. Dasar koreksinya. Jadi kalau nanti sampai dengan konsep laporan, LHP, itu sampai dengan dasar koreksi aja teman-teman ya. Yang tanggapan wajib pajak, pendapat pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir, tanggapan wajib pajak dalam pembahasan akhir, itu di hide. Kalau kita memasukkan konsep LHP. Ya. Biasanya kan konsep LHP dibarengin dengan SPHP. Ya. Nah, itu di hide, di skip dulu, di hide dulu kolomnya. Nah, nanti setelah SPHP disampaikan kepada wajib pajak, kemudian nanti ada pembahasan dengan wajib pajak yang nanti dituangkan dalam ikhtisar hasil pembahasan akhir maupun risalah pembahasan akhir ya. Kalau dia nanti ke quality assurance, ke Kanwil, berarti nanti ada juga berita acara quality assurance itu. Nah, ini diisi ketika nanti tahapan itu semua sudah selesai dan kita report di sini. Itulah yang disebut dengan namanya LHP net. Net itu berarti semua tahapan sudah kita lalui dan ini adalah laporan terakhir. Jadi risalah itu sudah kita tuangkan di sini. Tanggapan wajib pajak pada saat SPHP apa, kemudian pendapat pemeriksa pada saat pembahasan akhir apa, dan saat pembahasan akhir wajib pajak tanggapannya apa. Kok bisa ada tanggapan SPHP sama pembahasan Pak? Misalkan SPHP sudah dikirimkan, wajib pajak memberikan tanggapan. Tanggapan itu kan nanti akan dibahas pada saat closing toh. Pada saat closing kan bisa jadi waktu dia ngirimkan surat tanggapan SPHP itu ternyata setelah dijelasin dia baru berubah pikiran. Nah, berarti kan ada tanggapan wajib pajak pada saat SPHP, kemudian ada tanggapan juga pada saat kita membahas itu di forum closing conference. Gitu ya. Ini diisi ketika laporan net akhirnya. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat nanti satu laporan saja dan itu sudah tahapan terakhir ya, maka ini harusnya diisi. Karena itu laporan net. Ya.
Nah, nanti bagaimana kalau nanti pada saat ujian, Pak? Saya berpikir laporan pada saat ujian itu adalah laporan net. Jadi laporan net itu sudah diisi tanggapan wajib pajak, pendapat pemeriksa, dan tanggapan wajib pajak saat pembahasan akhir. Karena apa? Nanti SPHP dibuatkan sama teman-teman, risalah dibuatkan teman-teman, ikhtisar hasil pembahasan akhir dibuatkan teman-teman, sehingga seluruh rangkaian itu termuat nanti di LHP net. Ya, itu dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau mau didiskusikan? Kalau nggak ada, lanjut Mas ke bawah. Oke, ini pasal 21-nya ya. Lanjut lagi ke bawah terus. Sampai 3 Romawi aja. Karena itu hampir-hampir sama. Terus bawah lagi terus. Pak, mau nanya, Pak. Ya, monggo. Saya masih belum paham kenapa PPh yang 21 yang di atas tadi dikerjain nggak diisi di sini. 21 yang dikerjain? Nggak diisi di sini. Iya, Maksudnya? Nggak diisi yang di B ini, Pak. Diisi? Diisi kok. Iya. Cuma kan tadi saya sampaikan, kita memakai asumsi apakah wajib pajak sudah mengisinya lebih dulu atau enggak. Kalau teman-teman berpikir dia sudah melaporkan, berarti biaya itu sudah dilaporkan. Kayak misalkan Mas Pepep melaporkan sudah ada. Tapi kalau saya berpikir kan kemarin itu datanya hanya dari data PPh Badan, kemudian dari data PPh Badan itu kita coba ekualisasi dan ada objek PPh 1. Maka seharusnya kalau menurut wajib pajak itu kosong, menurut kitanya ada. Oke, lanjut. Sampai Romawi 3, Mas. Ini kayaknya udah 4. Sorry, ini udah 4. 3. Ini masih 2. Bawah lagi. Yang ini tadi udah 3, Pak. Ini 3. Coba lihat atas sedikit. Yang untuk masuk saja. Mulai ini tadi itu sudah 3. Enggak. Yang mana? Oh, tadi 3 Romawi ini ya? 4 berarti 4 ya? Ini 3 ya? Iya, ya ini ada 4. Ya ada 4 berarti. Oh iya, tadi ini 3 ya. 4. Yang 4-nya mana? Benar, Pak. Ini Pak Ahmad. Cuman belum. Kenapa? Nah, saya juga mastiin, saya buka HP-nya supaya nggak keliru juga. Data informasi yang diproduksi ya. Nah, data informasi yang diproduksi ini adalah dari hasil kita ngekualisasi, kemudian apanya, data ada beberapa data yang memang kita harus sampaikan kepada pihak lain maupun yang nanti akan digunakan dalam penerbitan produk ini. Daftar yang digunakan itu adalah yang untuk produk ini misalkan daftar harta kekayaan wajib pajak. Kenapa ini harus di-declare? Karena nanti ketika wajib pajak tidak bisa melakukan pembayaran atas SKP, ujungnya kan nanti sampai dengan penagihan pajak. Nah, data ini nanti akan disampaikan kepada jurusita pajak ketika dia gagal bayar untuk SKPKB-nya, maka harta inilah yang akan dilakukan penyitaan, teman-teman. Sesuai dengan Undang-Undang PPSP, penagihan pajak dengan surat paksa. Ya, ini dia. Ini data yang wajib pajak. Oke, lanjut. Biasanya diambil sih dari daftar harta wajib pajak sih. Tapi itu datanya data yang terbaru ya, teman-teman ya, bukan data kekayaan wajib pajak pada saat pemeriksaan. Misalkan tadi pemeriksaannya 2019 ini kan, tapi diperiksa selesainya 2021 ya. Ketika 2021 itu aset dia apa? Ini yang dideklar di situ, bukan aset 2019 ya. Karena tujuan nanti saat dia dilakukan upaya penagihan.
KLU pemeriksaannya apa sih Pak? Misalkan dulu KLU-nya adalah dia jasa, tapi ternyata setelah dilihat dia bukan jasa, tapi sudah trading. Maka ada perubahan clue dari jasa menuju jadi trading. Itu nanti disampaikan kepada seksi pelayanan. Oke, bawah lagi data lainnya. Turun, ya data lainnya ini kalau bisa kita memproduksi data lainnya untuk digunakan oleh kantor pajak lain. Nah, usulan ini yang saya bilang tadi, yang kemarin itu usulan ini disinilah akan kelihatan teman-teman. Usulan atas SPT apa? Nah, SPT PPh Badan, misalkan untuk untuk PPh Badan, produk hukum yang akan diterbitkan apa? Karena dasar LHP ini kita sudah berani ngambil keputusan produk hukum apa yang harus diterbitkan kepada dia. Pertama misalkan tadi SKPKB sebesar 2.299 juta, STP tahun 2000 STP PPh Badan, bukan STP tahun 2016 ya, STP atas PPh Badan. Itu ya boleh saja karena judulnya sudah dibuat judulnya itu SPPh Badan, boleh langsung dibuat SKPKB dan STP. Itu saja cukup karena judulnya sudah ada PPh Badan di sana. Tahun pajaknya nggak usah dibuat Mas tahun 2016 karena kan kita tahu ini pemeriksaan tahun 2016 ya. Jadi PPh Badan di bawahnya strip SKPKB dan STP. Nah, dari dasar ini nanti bahwasanya kita akan tahu ada 2 produk hukum yang akan dibuat oleh pemeriksanya. Pertama adalah nota penghitungan untuk PPh SKPKB PPh Badan dan nota penghitungan atas STP PPh Badan. Gitu ya. Nah, kalau misalkan pasal 21-nya nggak ada, ya nggak usah dibuat. Gitu lah ya. Itu dia. Atau misalkan kita nguji tapi nihil, ya boleh aja kalau kita mau. Tapi kalau misalkan menurut kita itu karena nihil, kalau seandainya, kalau di atas kan kita pakai asumsi tuh, dan asumsinya nihil, ya tetap harus dibuatkan memang SKPN. Tetap harus ada ya SKPN ya. Karena kita nguji SKPN. Jadi SKPN masa menarik emang untuk 21 memang tidak boleh dibuat setahunan. Jadi harus dibuatkan per masa, betul sekali. Tapi nggak usah ada tahunnya Mas, karena kan di sana PPh 21 dan kita tahu ini pemeriksaan tahun pajak 2016 sehingga SKPKB, SKPN masa Januari, Februari, Maret sampai Desember itu aja cukup sih. STP Januari, Februari sampai dengan Desember 2016-nya dihilangin. Oke, di bawah lagi. 21 final ada diuji nggak? Kalau nggak ada, di skip. Nggak perlu ada SKP itu. Ya. Terus bawah lagi. 23 seingat saya ada ya sama PPN ya. 23 sama PPN ada ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan sama teman-teman? Sampai sini? Kalau nggak ada, kita masuk ke SPHP. Pak, izin bertanya, tapi bukan tentang yang tata cara mengisi LHP itu, Pak. Kemarin kan saya baca-baca yang tentang LHP Sumir itu ya Pak, buat penghentian pemeriksaan. Nah, salah satu penyebab diterbitkannya LHP Sumir itu kan karena WP nggak bisa ditemukan ya Pak. Nah, misalnya setelah beberapa waktu ternyata WP bisa ditemukan, itu apakah akan dilakukan pemeriksaan? Terus kalau ya itu pemeriksaan ulang dilakukan dengan cara biasa atau ada konsekuensi tertentu gitu Pak? Terus bisa nggak dilakukan pemeriksaan bukper gitu Pak? Oke, menarik ya. Terhadap yang tadi datanya itu, sebentar Pak ya. Terhadap yang apa namanya? Terhadap pemeriksaan yang di Sumir, ya Sumir karena tidak ditemukan wajib pajak ya di Sumir, berarti sprint itu sudah ditutup. Setelah sprint itu ditutup, berarti suatu saat ternyata wajib pajak ditemukan, maka diterbitkan lagi sprint baru. Nah, sprint baru itulah nanti disampaikan kepada wajib pajak. Apakah ada konsekuensinya, Pak? Nggak ada, sanksi tetap sama. Gitu loh. Bisa jadi kan kalau kita berpikir positif, ya bisa jadi memang wajib pajak nggak tahu juga atau dia sudah pindah. Ya.
Tipenya sudah pindah, jadi dia nggak ngerti juga. Itu ada terbit sprint. Nah, konsekuensi tetap sama. Atas SKPKB itu ya terbit, kalau misalnya SKPKB ya, maka sanksi tetap sama, tidak ada perbedaan. Tapi apakah bisa dilakukan usul bukber atas wajib pajak tersebut? Tergantung buktinya, Mbak. Kalau misalkan sprint itu surat perintah pemeriksaan itu ditutup, disumir, kemudian atas sumir itu ternyata kantor pajak menemukan unsur tindak pidana. Atas unsur tindak pidana itu bisa jadi nanti ketika dia ditemukan bukan sprint biasa lagi, tetapi adalah sprint bukber. Ya, jadi tergantung nanti seberapa kuat bukti pidana yang ditemukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ketika lemah, ya dia tetap diperiksa ulang. Tetapi kalau diperiksa kembali ya, bukan diperiksa ulang. Kalau diperiksa ulang, SKPKBT, diperiksa kembali. Tapi kalau misalkan itu bukti pidana kuat, ya bisa langsung sprint bukber tanpa dilakukan pemeriksaan kembali. Oke, itu ya. Oke, ada lagi? Ya, kalau nggak ada lagi, saya minta Mbak Hilda untuk mempresentasikan SPHP-nya. Ada Mbak Hilda? Mbak Hildanya ada? Iya, Pak. Monggo, Pak. Monggo dipresentasikan yang terkait dengan SPHP-nya, Mbak ya. Mas Agung ada? Saya mengabsen dulu, Mbak Hilda sembari share screen-nya itu, saya coba absen yang tadi belum absen. Mas Agung Afrizal ada? Mas Agung Afrizal? Hadir, Pak. Tapi Oke, saya Mas kesulitan untuk absen karena jaringan, Pak. Oke, Mas Arif Dari portal. Arif Prasetyo ada? Ya, Pak. Hadir, Ada. Pak. Oke. Hadir, Pak. Mbak Farah Atalabiba? Mbak Farah ada? Mbak Farahnya ada? Absen 8. Ada Mbak Farah?